Renewable energy atau energi baru terbarukan merupakan hal yang penting dibahas untuk saat ini karena berhubungan dengan kelangsungan hidup orang banyak. Indonesia juga memiliki perusahaan startup yang mengelola energi listrik tenaga surya, bahkan juga menciptakan motor listrik yang keren. Udah kayak Tesla kan? Ikuti perbincangan saya bersama Victor Wirawan, CEO dari Baran Energi. Yang sekarang ini problem pecahkan kita adalah memberikan problem solution terhadap bagaimana kita mengurangi carbon emission di Indonesia. Kalau sekarang kita lihat kan polusi kendaraan bermotor banyak sekali ya. Kalau kita lihat Jakarta itu kan sudah buka jendela aja sudah racunnya masuk semua gitu kan, polusinya tinggi. Terus kalau di dunia dengan pencairan es di kutub utara kan juga berarti kan masalah climate change, perubahan cuaca itu kan juga dari salah satunya adalah faktor iklim dari polusi juga seperti itu. Saat ini kan memang dari dunia itu memang dari Paris Agreement dari setiap negara itu harus mengurangi carbon emission di tiap negaranya. Ya. Salah satunya ya mungkin dengan mengurangi penggunaan energi fossil fuel yang dari grid yang menggunakan batu bara atau minyak bumi itu harus di-switch ke energi yang baru. Seperti itu. Salah satunya bisa penggunaan dari solar panel, wind turbine maupun dengan penggunaan baterai energy storage system seperti itu. Boleh cerita tadi bro tentang carbon emission yang dari Eropa itu? Carbon emission itu adalah sebuah penghargaan kepada institusi ataupun perusahaan yang turut berpartisipasi mengurangi carbon emission mengurangi polusi ya. Jadi mereka mendapatkan reward itu berupa kredit karbon. Kredit karbon itu hitungannya ya per metric ton itu kalau itu seperti komoditi per metric ton itu bisa 4 euro sampai 20 euro ya. Jadi kalau semakin banyak dia mengurangi carbon emission, maka dia akan dapat kredit karbon lebih banyak. Nah, kalau di Indonesia kan pengembang properti kan rumahnya banyak daripada atap yang nganggur. Mereka dari project owner-nya berarti di sini adalah pengembang propertinya kalau dia pingin dapat kredit karbon, ya udah berarti setiap rumahnya harus pakai solar panel sama baterai supaya siang malam itu mereka udah pakai energi mandiri. Itu bisa menjadi sebuah income tambahan yang pasif income itu dimana nilainya cukup besar. Misalnya berapa tahun kemudian kalau jumlahnya dia sampai ribuan atau puluhan ribu unit atau ratusan ribu unit itu mereka bisa dapat uang dari 5 tahun sampai 10 tahun 5 tahun sampai 10 tahun bisa jutaan sampai puluhan juta dolar. Itu case khususnya sama kayak Tesla kan. Tesla itu kan kalau di laporan catatan keuangannya penghasilan kredit karbon itu cukup gede. Nah, kalau di sini di Baran Energi bekerja sama dengan Pertamina PM di Singapura. Jadi mereka membantu misalnya dari saving carbon emission-nya tadi, ya itu dihitung jumlahnya berapa metric ton atau berapa ratus juta metric ton per tahun itu dikumpulkan dan dikonversi menjadi sejumlah nilai uang. Nah, itu untuk project owner-nya. Itu dalam arti ini ya pengembang properti yang rumahnya banyak, yang atapnya nganggur, dijadikan sebuah ketahanan energi mandiri seperti itu. Itu menarik sekali. Itu kalau di Tesla fokusnya mobil, kalau di Indonesia paling umum mobil belum ada, sepeda motor belum ada ya rumahnya dulu lah gitu kan. Lebih simpelnya gitu kan. Kalau awal mulanya dulu saya nggak pernah kepikiran mau bikin brand energi, saya itu kan hobi mobil kan. Saya cuma pengen punya mobil klasik saya cepat gitu kan, tapi nggak pakai mesin yang lama, nggak mau pakai internal combustion engine, saya maunya pakai listrik gitu kan. Akhirnya saya mikir yaudah deh. Saya beli Tesla Model S waktu di Amerika, karena di sini mahal kan, kalau sana kan murah, yaudah saya bongkar. Beberapa partnya saya bawa ke Indonesia, saya rakit di sini buat mobil klasik seperti listrik gitu kan. Nah, tapi tengah perjalanan banyak masukan dari tim itu menyarankan kalau mobil ini kan masih belum bisa monetis uang gitu kan. Kenapa kok nggak digunakan untuk industri properti? Karena itu bisa menjadi sebuah tren baru di mana Indonesia ini hal-hal untuk menunjang di industri properti itu cukup perlu hal-hal yang baru. Kalau dari bro sendiri lihat yang tadi dalam waktu 2-3 tahun ngejar ini kan, sebenarnya apa saja yang harus Indonesia persiapin sih dan peran Baran Energi juga untuk membantu hal tersebut? Oke, sebetulnya itu kan juga perlu dari program pemerintah ya. Cuman saya lihat untuk pencapaian ke sana memang di Indonesia ini memang sedikit lebih lamanya, dia butuh waktu kan. Akhirnya kita memutuskan yaudah Baran Energi memakai caranya kita sendiri untuk how to mengedukasi orang, tapi nggak pakai cara yang usual yang biasa-biasa enggak. Karena gini, kalau kita ngapalin sama orang, kamu pakai ini loh supaya kamu nanti bagian dari green energy. Kalau saya jadi konsumen, saya pasti ngomong, alah nggak penting, gua nggak butuh kayak gitu-gituan kan. Gitu. Nah, tapi kita coba pakai dari sudut pandang yang beda. Kita maksudnya dari sebuah new experience. Bagaimana mereka itu mikir, wah menarik ya, layak dicoba, terus kayaknya unik, kayaknya masuk deh hitungannya. Nah itu kita masuk dari sisi yang lain, bukan mengharuskan orang pakai atau produk ini bagus, enggak, kita nggak ngomong gitu. Kita kalau ngomong kan your home future battery, ya kan. Nanti setiap rumah siang malam
nggak perlu tergantung sama grid sebuah negara lagi, seperti itu. Baran Energi adalah salah satu perusahaan Indonesia yang mengelola energi baru dan terbarukan. Energi bersumber dari cahaya matahari yang dikonversi menjadi energi listrik oleh panel surya yang dapat juga dipasang di atap bangunan. Baran Energi juga telah memproduksi Power Home, yaitu Energy Storage System alias penyimpan daya skala besar, serta Anubis, motor listrik. Dari verifikasi baterainya, sama seperti kalau misalnya yang ini kan namanya Baran Power Home ya, yang kecil itu bisa dipakai untuk satu rumah tinggal. Tapi yang untuk seperti office atau yang lebih besar itu namanya ada Baran Power Pack lebih besar. Itu 96 kWh. Yang paling gede itu Baran Power Cube 1 MWh. Ya, bisa di scale up. Itu bisa untuk satu kawasan perumahan, bisa untuk satu kawasan industri pabrik, atau bisa untuk mall, hotel, dan lain-lain. Itu sekali seperti itu. Nah, kalau kita mengedukasi tentang penggunaan energi solar systemnya, satu Baran Power Home ini sama bisa digunakan untuk motor kita. Kita ada motor listrik namanya Anubis Cruiser Cross kan. Itu kapasitasnya baterainya sama. Yang untuk rumah 8 kWh, yang untuk motor juga 8 kWh. Kalau motor Anubis Cruiser Cross itu kita memang bikin yang high-end punya. Jadi itu memang dari speednya 0 sampai 100 itu 4 detik. Terus sekali cas itu 3 jam sampai 4 jam itu untuk jarak tempuh 200 kilo. Kan memang banyak yang ngomong ke kita, wah harganya mahal banget, bla 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 gini kan. Karena kita juga punya strategi itu, marketing itu top down, bukan bottom up. Kalau kita kemarin bikin motornya yang motor bebek yang biasa, itu pasti banyak saingannya. Disaing sama ini. Kalau yang high end punya, mahal ya nggak apa-apa kan, musuhnya juga nggak ada gitu kan. Kalau lu mau minta request sama kita, nanti kita bikinkan yang levelnya lebih rendah lagi. Jadi kita kalau itu main di seed marketing itu kita seperti main di papan catur lah, kita main ambil positioning market dulu di mana. Jadi kalau orang nggak awareness, kita mau bikin yang macam-macam itu masih lebih enak. Tantangan apa nih yang saat ini sedang dihadapi Baran Energi nih? Kalau kita anggap sebagai startup kan, ini lagi di tingkatan apa dan challenge-nya apa? Challenge-nya memang yang besar itu sebenarnya adalah mengedukasi ya. Terus benefit apa terutama yang mereka dapatkan dari konsumen. Kalau dulu saya mikirnya, ya nggak tahu ya, ini memang memang perubahan itu memang kayaknya cepat sekali ya. Pada waktu itu kan saya pikir 5 tahun sampai 10 tahun lagi, tapi ternyata enggak. Ketika sudah mulai booming baterai, terus apalagi Tesla ada informasi masuk ke Indonesia terus batal. Akhirnya Baran jadi, ternyata di Indonesia ini ada loh Teslanya Indonesia namanya Baran Energi. Seperti itu. Baran Energi menawarkan alternatif penggunaan energi konvensional menjadi energi yang aman, efektif, dan powerful. Baran Energi merupakan perusahaan asli Indonesia yang mengembangkan ekosistem energi yang tidak tergantung lagi dengan fosil ataupun batu bara. Kita sebetulnya pengen jadinya provider listrik swasta kan. Itu juga maksudnya nggak perlu harus, kita kalau di swasta lebih leluasa ya, birokrasi juga nggak ada, terus gerakannya juga fast moving gitu kan. Itu juga cukup menarik untuk investor-investor yang mulai masuk ke kita. Kalau Bro sendiri lihat penemuan-penemuan ataupun juga teknologi-teknologi dan juga anak-anak muda nih, kan sebenarnya sekarang kan banyak banget inovasi para inovator ya kan. Apa yang Bro lihat dan juga Bro harapkan dari para inovator Indonesia ini? Bukannya saya sok pinter ya nggak ya, saya memang beberapa kali ketemu sama orang gitu. Kadang-kadang ada orang itu pinter sekali, brilian, punya ide sesuatu gitu kan. Tapi mereka itu merasa ide itu nggak mau dijual, maksudnya buat mereka sendiri. Dan mereka menunggu ide mereka itu sampai sempurna, baru dikomersialkan, ya kan? Ini salah menurut saya gitu kan. Kenapa? Kok menunggu sempurna itu lama satu, ya kan? Terus kok menunggu sempurna itu lama, terus yang kedua masalah finansialnya bisa keburu nggak untuk menjadi itu sempurna, ya kan? Terus mereka selalu berpikir kok ide saya dikasih orang lain nanti diambil gitu kan? Justru nggak, kalau saya kebalikannya, idenya kita itu harus diceritakan sama orang. Kalau orang tertarik kan jadinya dia jadi investor kita gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau jadinya sempurna 10 tahun lagi, teknologi yang dia bikin itu udah ketinggalan zaman kali. Iya, betul. Nah itu juga beberapa sudut pandang yang menurut saya memang harus diperhatikan juga. Oke, itu kita sudah dengar dari Bro Victor Wirawan, ya, betapa startup dan juga para inovator harus sprint. Apa yang kita pikir sekarang sesuatu yang baru ya, berapa tahun lagi itu bisa jadi obsolete, bisa jadi ketinggalan. Karena itu segera lari ya, kembangkan teknologi yang ada untuk kemasyarakatan bermanfaat lebih baik.